Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainal Abidin, bisa dipanggil Zainal. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Kraksan, kelas 12 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 2. Guru pembimbing yaitu Bapak Khairul Amin SPDI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang PAI KD 3.3, menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Pengertian hari akhir. Hari akhir dibedakan menjadi dua, menurut bahasa dan menurut istilah. Secara bahasa, hari akhir yaitu hari penghabisan atau disebut juga dengan hari pembalasan. Yang kedua, menurut istilah. Hari akhir menurut istilah yaitu hari mulai hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhir kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Jenis-jenis kiamat atau hari akhir menurut Al-Quran dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kiamat sugro atau disebut dengan kiamat kecil, yang kedua kiamat kubro atau disebut juga dengan kiamat besar. Mengenai arti dua kiamat tersebut, apakah kalian sudah tahu arti dari kiamat kedua tersebut? Bagus. Menurut saya sendiri, arti dari kiamat sugro yang pertama atau disebut juga dengan kiamat kecil. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Imran juz 3 ayat 185. Sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzah. Mengenai arti dari alam barzah, apakah kalian juga sudah tahu? Baik, menurut saya, pengertian dari alam barzah adalah alam yang menjadi batasan antara alam dunia dan alam akhirat. Pada masa itu, roh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surah Al-Mu'minun juz 23 ayat 99 sampai 100. Bahkan kepada mereka yang jahat sudah diperlihatkan neraka dan disiksakannya. Dalam Quran surah Al-Mu'min juz 40 ayat 45 sampai 46. Peristiwa-peristiwa yang harus diimani yang akan terjadi sesudah mati. Yang pertama, fitnah kubur. Yang kedua, siksa dan nikmat kubur. Fitnah kubur yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Yang kedua, siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur diperuntukkan bagi orang yang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Nikmat kubur. Nikmat kubur diperuntukkan bagi orang yang baik amal ibadahnya di dunia. Yang kedua adalah kiamat kubro atau disebut juga dengan kiamat besar. Kiamat kubro adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancurnya leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat, diantaranya dalam Quran surat At-Tawir juz 81 ayat 1 sampai 3. Peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tak kala malaikat Israfil meniup sangkakala. Kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan yang hebat. Langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran, laksana kabut semuanya. Sementara manusia akan kacau balau, kebingungan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang maha kekal. Ayat atau dalil Al-Quran dengan hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 4. Yang kedua, Quran surah Al-Hajj ayat 7. Hadis yang berkaitan dengan hari akhir.
Periode hari akhir. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan yang baru dan proses menuju alam baqo. Tahapan tersebut diantaranya ada 8, yaitu yang pertama Yaumul Ba'as, yang kedua Yaumul Hasyr, yang ketiga buku catatan, yang keempat Yaumul Hisab dan Mizan, yang kelima Asyirat, yang keenam Yaumul Jaza, yang ketujuh balasan perbuatan baik dengan surga, yang kedelapan balasan perbuatan buruk dengan neraka. Yang pertama, Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as yaitu sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua, Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr merupakan hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian, semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar atau tempat berkumpul. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Al-Kahfi juz 18 ayat 47. Yang ketiga, buku catatan. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu-waktu hidupnya di dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Kahfi juz 18 ayat 49. Yang keempat, Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab merupakan hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Tahapan selanjutnya yaitu Mizan. Mizan merupakan timbangan yang seadil-adilnya yang berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Ada timbangan tentang kejahatan dan ada timbangan tentang kebaikan. Nanti ada timbangan. Nanti kalau sudah ditimbang, disitulah ketentuannya. Apakah timbangannya lebih berat yang kejahatan atau yang kebaikan? Baik. Yang kelima, Asyirat. Asyirat merupakan jembatan terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulit melewati Asyirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Nanti melewati Syirat namanya Asyirat, menuju alam surga. Nanti dalam menuju alam surga melewati Asyirat tersebut, kalau kebaikannya lebih banyak akan lebih cepat menuju surga. Yang keenam, Yaumul Jaza. Yaumul Jaza merupakan suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan jaza. Balasan yang diterima seorang sesuai dengan amalannya selama ia hidup di dunia. Yang ketujuh, balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Ada dua lagi, yaitu yang nomor 7, yaitu balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu terbagilah manusia menjadi dua bagian atau dua golongan.
Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Surga disediakan Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia kepada hamba-hambanya. Dan yang terakhir, yang nomor 8, yaitu balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menerima balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan selama hidupnya. Adapun tujuan dan hikmah iman kepada hari akhir, yaitu yang pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebijatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menyejukkan dan mengibarkan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan maunya kepada hari itu. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Dan yang keenam, menjauhkan diri dari asumsi-asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Adapun keterkaitan beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Keimanan kepada hari akhir juga memiliki keterkaitan dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Mengapa? Karena dengan memiliki keimanan yang teguh akan adanya hari akhir dan pembalasan di akhirat, akan menumbuhkan kesadaran bahwa semua perbuatan yang dikerjakan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama. Menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya, selalu berusaha melakukan amal soleh, bersikap jujur, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.